Nah, saudara, ini kami tampilkan bagaimana jalur arteri di Karawang, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah yang pada Selasa malam ini dipadati kendaraan pemudik baik sepeda motor maupun juga mobil, saudara. Kepadatan ini terjadi mulai dari Simpang Pendei hingga Jalan Raya Kelari. Kepadatan ini memang terjadi di beberapa titik di Karawang, Jawa Barat, dari Simpang Pendei hingga Terminal Kelari, dan juga ada wilayah Kosambi masih di Jalan Raya Kelari. Peningkatan jumlah kendaraan mulai terjadi memasuki malam hari, saudara, khususnya pemudik yang menggunakan sepeda motor. Rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan polisi untuk mengatasi kemacetan. Sementara di jalur tol, saudara, lalu lintas di tol Cipali, tepatnya di kilometer 166, terpantau ramai lancar meski saat ini berlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way. Jumlah kendaraan di ruas tol Cipali yang melintasi Cikopo menuju Cirebon ini terus meningkat. Dari data terkini pada Selasa 17 Maret sejak dini hari hingga pukul 19 malam tadi, saudara, tercatat 56.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikopo dari arah Jakarta menuju Cirebon. Jumlah ini meningkat sekitar 40% dibandingkan periode yang sama di hari sebelumnya. Tapi kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan normal, saudara. Kita akan pantau bagaimana arus lalu lintas terkini di Jalan Layang Tol MBZ Karawang, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita dan Septa Yoga. Selamat malam, Esra. Wow, tampaknya di belakang Anda kemacetan terjadi. Bisa digambarkan separah apa macet di sana, Esra? Baik, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Terkait kemacetan di Karawang atau di MBZ, tempat saya mengabarkan, cukup padat merayap. Juru kamera saya, Septa Yoga, akan coba menggambarkan pada Anda bagaimana situasi terkini pada malam hari ini, yang mana kepadatan ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Meskipun tidak ada stagnasi begitu ya dalam perjalanan ini, namun perlambatan terus terjadi, di mana kalau kami pantau sejak sore tadi, antrian ini cukup mengular. Dan kalau kami tanyakan tadi kepada pihak kepolisian, ini dikarenakan tingginya animo masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung ataupun mudik. Karena dari info juga dari pihak Jasa Marga mengatakan kalau biasanya di jam-jam seperti inilah para pemudik memilih untuk melakukan pulang kampung, melintasi dari via tol MBZ hingga nanti keluar ke arah tol Cikampek Utama, sehingga perlambatan terjadi dan antrian pun mengular. Dan selain itu juga karena di kilometer 47 dan 48 ini mempertemukan antara gerbang tol atas layang MBZ maksud kami, kemudian gerbang ke arah kilometer 47, sehingga membuat kepadatan yang cukup padat merayap di tempat saya mengabarkan ini. Belum lagi saudara, bahwa setelah mempertemukan antara kilometer 47 48, salah satu juga yang mempengaruhi kemacetan ini adalah bahwa salah satu rest area terdekat dari sini adalah di kilometer 57, sehingga dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak kepolisian, dari masyarakat banyak memanfaatkan tempat rest area ini, sehingga volume kendaraan juga terbilang padat di tempat saya ini. Nah, sejauh ini di MBZ tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas karena menurut informasi juga masih ada pergerakan tidak yang benar-benar tidak bergerak ataupun stagnan yang terjadi di MBZ, jadi tidak sama sekali diberlakukan rekayasa lalu lintas. Tapi apabila nanti ada kepadatan yang cukup meningkat atau antrian yang sampai 3 km lebih, maka tidak menutup kemungkinan dari pihak Jasa Marga akan berkoordinasi dengan pihak Satlantas untuk melakukan buka tutup secara situasional. Namun sampai sejauh ini, Ibrahim dan juga saudara, belum diberlakukan terkait hal tersebut. Ini masih bersifat situasional. Kemudian juga salah satu hal yang mempengaruhi ataupun faktor mengapa ini cukup padat, informasi yang kami dapatkan di kilometer 57 ini, 55 maksud kami, sudah diberlakukan kontraflow secara bertahap, sehingga volume kendaraan juga harus mengalami perlambatan untuk pergerakannya. Hari ini saja informasi dari pihak Jasa Marga menyatakan
kalau peningkatan dari volume kendaraan ini sampai di angka 121%. Ini berbeda dengan normalnya. Nah, di angka 121% ini sudah lebih dari 27.000 kendaraan yang melakukan perjalanan ke arah tol Cikampek Utama, di mana ini kalau kita lihat kalkulasinya cukup mengalami peningkatan dibanding hari sebelumnya, berada di angka 8.000, kemudian 27.000. Kemudian jika di hari Senin, kalkulasi secara total ini berada di angka 47.000 dari yang normalnya berada di angka 20.000. Ini artinya terjadi 2 kali lonjakan yang cukup signifikan dan diperkirakan ini akan terus meningkat, apalagi seiring dengan prediksi pemerintah yang memproyeksikan kalau untuk arus mudik puncaknya ini berada di hari esok sampai di 9 Maret besok. Ibrahim. Esra, itu kontraflow diberlakukan informasinya dari kilometer berapa dan sampai kapan akan diberlakukan kontraflow di sana? Ya, kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian ini masih dilakukan secara bertahap, Ibrahim dan juga saudara. Ini dimulai tadi dari kilometer 55. Ini masih pembersihan, tapi sudah dimulai dari 55. Terkait waktunya, sebenarnya ini masih situasional. Jadi ini masih informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian yang melakukan patroli di tol MBZ ini. Karena sempat tadi saya bertanya apa yang menyebabkan begitu padat merayap ini. Namun yang faktor utamanya adalah ini geliat ataupun animo dari masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung. Karena di waktu-waktu malam hari lah dari para pemudik ini memilih untuk melakukan perjalanan. Kalau dibandingkan siang hari tadi, ini masih normal, masih tidak begitu padat merayap. Tapi dibandingkan malam hari ini jauh lebih padat merayap, Ibrahim. Baik, Ezra Ambarita.